qadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa atif qulubal alamina bi aslihim alayya wa albismi qabulan bisalma. Allahumma salli salatan kamilatan salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfaridu bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tunalu bihil maqaidu wa husnul khawadimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'nunillah. Ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Buka surahnya bab 4. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ila yaf'al fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Adda ya'addu addan wa ma'addan fahuwa adun wa dzaka ma'dudun addun la ta'addun ma'addun ma'addun. Wajila yaujal wajalan wa maujilan fahuwa wajilun wa dzaka maujulun ijal la taujal maujilun maujilun. Ya bisa yaibasun wa maibasan fahuwa yabisun wa dzaka maibusun ibas la taibas maibasun maibasun. Khofa ya khofu khaufan wa makhofatan fahuwa khaifun wa dzaka makhufun khaf la takhaf makhafun makhafun. Haba ya habu haibatan wa mahabatan fahuwa haibun wa dzaka mahibun hab la tahab mahabun mahabun. Radiya yarda ridan wa mardatan fahuwa radin wa dzaka mardiyun irda la tarda mardan mardan. Khasya yakhsha khasyatan wa makhsyatan fahuwa khasyin wa dzaka makhsyiyun yakhsha la takhsha makhsyan makhsyan. Wajiya yauja wajan wa maujan fahuwa wajin wa dzaka maujiyun ijah la tauja maujan maujan. Qawiya yaqwa quwwatan wa
ومقوا فهو قوي وذاك مقوي اقوى لا تقوى مقوا مقوان روي يروى ريا ومروا فهو ريان وذاك مروي إروى لا تروى مروا مروان أثم يأثم اسما ومأثما فهو آثم وذاك محسوم إثم لا تأثم مأثم مأثمون بئس يبأس بؤسا ومبأسا فهو بائس وذاك مبعوث إبأس لا تبأس مبعث مبعثون برئ يبرأ براءة ومبرأ فهو بريء وذاك مبروء إبراء لا تبرأ مبرأ مبرؤون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, tadi udah baca Al-Fatihah, udah selesai semua. Sekarang kita langsung melanjutkan Asmawi halaman 45, Babul Maf'uli Ma'ah itu ya. Makanya saya nanya Santi, ini keren pelajaran. Kemana Santi emang? Koran apaan? Masa ngaji yang ngaji lah. Ya udah pinter aja. Babul maf'uli ma'ahu ay hadza babul maf'uli ma'ah. Bermula ini itu bab maf'ul ma'ah. Kalau secara harfiah maf'ul ya sesuatu yang dikerjakan. Ma'ahu ya bersamanya. Maksudnya yang dikerjakan bersama itu. Secara definitif al-maf'ulu ma'ahu wal ismul mansubu bil fi'li au shibhihi bihaitsu yasbikuhu jumlatun fi'liyatun au ismiyatun fiha ma'nal fi'li wa hurufihi al-waqi'i ba'da wawil ma'iyyati. Al-maf'ulu ma'ah bermula maf'ul ma'ah. Huwa itu dhamir fasol. Huwa iya maf'ul ma'ah. Al-ismu itu isim. Sifatnya isim al-mansubu yang dibaca nasab. Dibaca nasab bil fi'li dengan fi'il. Au shibhihi atau yang menyerupai fi'il. Yang menyerupai fi'il kalian harus ingat. Isim fa'il, isim maf'ul, masdar atau yang sejenis, itu maksudnya au shibhihi bihaitsu yasbiku, dengan sekiranya mendahului hu pada isim. Awas kembalinya, hu pada isim. Apa yang yasbiku jumlatun, apa jumlah, sifatnya jumlah fi'liyatun yang bangsa fi'liyah, yang jumlah yang bangsa perbuatan, au ismiyatun, nah itulah yang disebut dengan shibhihi, au ismiyatun atau jumlah ismiyah, fiha yang itu di dalam jumlah ismiyah maknal fi'li bermula maknanya fi'il, wa hurufihi dan huruf-hurufnya fi'il. Bukan hanya makna fi'il tapi hurufnya pun ada, dalam arti mengeluarkan isim fi'il amar. Al-waqi'i yang terjatuh ba'da wawil ma'iyati, setelah wawu ma'iyah. Karena maf'ul ma'ah itu harus definisinya al-ismul mansub,
Fakhoroja maka keluar. Fakhoroja maka keluar. Biqaidil ismi dengan kaid isim. Apa yang khoroja? Al fi'lu fi'il. Kama sebagaimana keterangan fi qaulika yang ada dalam ucapan kamu, la ta'kulis samaka wa tasrobal labana. La ta'kul, jangan makan siapa kamu, asamaka pada ikan, wa tasroba. Nah itu yang menjadi contoh yang tidak termasuk maf'ul ma'ah. Wa tasroba serta bahwa, nah, itu dibaca wa tasroba nasob, tapi nasobnya itu bukan isim, tapi tasroba itu fi'il, ini enggak termasuk maf'ul ma'ah. Wa tasroba serta bahwa minum siapa kamu al-labana pada susu. Fala yasikhu maka tidak sah, tidak boleh apa ayyakuna, apa bahwasanya jadi atau ada apa lafat wa tasroba, jadi itu maf'ulan ma'ahu, itu sebagai maf'ul ma'ah. Alasannya li'annahu, karena sesungguhnya tasroba fi'lun itu fi'il mansubun yang dibaca nasab, bi'an dengan an, mudmarotan hale disimpan, wujuban dengan wajib, ba'da wawil ma'iyati setelah waw ma'iyah. Fakot naha maka betul-betul telah mencegah siapa musonib hu pada baca nasab, fi hadhil halati dalam ini keadaan, fakot naha maka betul-betul melarang siapa yang memberi contoh gitulah. Fi hadhil halati dalam ini keadaan, maksudnya hadhil halah itu la ta'kulis samaka wa tasrobal laban, anil musohabati, dari makna musohabah, maksudnya musohabah kebersamaan atau kebarengan. Wa fi halatil jazmi, dan dalam keadaan jazm, naha melarang, fi hadhil halati dalam ini keadaan, maksudnya keadaan nasab yang atasnya diperhatikan, dirubah. Musohabah, kamu nggak boleh minum ikan bareng-bareng, kamu nggak boleh makan ikan bareng-bareng dengan minum susu, itu nggak boleh. Itu kalau dibaca watas roba. Wa fi halatil jazmi, boleh juga, itu kan boleh dibaca dua, watas rob, nah gitu maksudnya. Wa fi halatil jazmi, dan dalam keadaan dibaca jazm, naha melarang siapa qail hu pada yang dilarang, angkulin dari masing-masing, minhuma dari makan ikan dan minum susu, istima'an dengan bareng-bareng sekaligus, wanfirodan dan dengan sendirinya. Awas ini, maka tadi saya nanyain Santi kemana, ini jelimet tuh. Kalau dibang anak-anak baru mah udah nggak paham gitu. Wa fi halatir raf'i, dan dalam keadaan rofa, maksudnya rofaknya lafat watas robu, kan boleh watas roba, boleh juga watas rob, boleh juga watas robu. Itu diperhatikan begeng, sulit ini bukan masalah cepede, masalah sulit sekali. Nah, melarang siapa qail, orang yang berkata tadi, hu pada yang dilarang, anil awali dari yang pertama. Yang pertama berarti apa? Yang pertama, ya jangan makan ikan lah, gitu loh. Wa abaha, dan membolehkan siapa qail lahu terhadap yang disuruh, atsaniya pada yang kedua. Yang kedua apa? Watas roba tadi. Udah segitu dulu dah. Ini sebelum bahas kepada poin maf'ul ma'ah, karena ngajinya kitab syarah,
maka dibawa kepada bahasa pengantar yang luar biasa. Maka tolong diperhatiin betul-betul. Loh. Sebenarnya belum selesai, udah nggak apa-apa dah. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Balik. Nah, secara definisi adalah al-ismu al-mansubu. Kan gitu. Gimana tadi biar pas. Bil fi'li. Ini yang keren, definisi ini keren sekali untuk kalian pemula. Al-mansubu bil fi'li au syibhihi. Terus au syibhihi bihaitsu ya. Bihaitsu fi'liyatun dulu. Ini jangan dihapus kalau nanti belum kelar. Au ismiyatun fiha ma'nal fi'li wa hurufihi. Oh. Ini keren. Maka tadi sananya Santi masih belum datang juga. Al-waqi' ba'da wawil ma'iyah. Oh, panjang definisinya. Jangan dihapus ini besok. Ba'da wawil ma'iyati. Kalau ani aja belum tentu paham nih, biar badan lu saingan sama Sipak lu. Ini anaknya Saiful kemana nih? Ibrahim. Ini diperhatikan. Ini sulit. Saya katakan sulit karena apa? Definisi maf'ul ma'ah di sini menurut Syekh Asmawi itu adalah persis dengan definisi yang ada pada Alfiyah. Maf'ul ma'ah diberi definisi kalau dalam matan kan, kalau di dalam kitab matan kan wa huwa al ismul mansub alladzi yuzkaru bayanan alladzi yuzkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu, kan gitu. Ini beda sekali dengan kitab matan. Maka ini keren sebenarnya kalau kalian paham. Anu serius, Tio, jangan ngantuk. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab. Yang menasobkan siapa? Fi'il atau yang menyerupai fi'il. Gambarannya bihaitsu yasbiquhu jumlatun fi'liyatun au ismiyatun. Gambarannya maf'ul ma'ah tadi didahului dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Tapi nggak sembarang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang fiha maknal fi'li. Ini kurang. Fiha maknal fi'li. Yang dalam jumlah ismiyah tersebut, nah ini garis bawahinya, kembalinya. Yang dalam jumlah ismiyah itu nanti terdapat makna fi'il dan hurufnya. Ini yang saya bilang keren. Maksudnya makna fi'il dan hurufnya bagaimana? Yaitu isim fa'il, isim maf'ul, masdar, ngerti? Nah, yang jatuh setelah waw ma'iyah, ini contohnya masih jauh. Sebelum membahas ini, maka ini biarin dulu. Saya garis bawahi. Jangan kalian hapus. Karena ini masih ada rentetan. Kalau saya gas malam ini juga, kalau memang bisa selesai ya bagus. Kalau belum selesai jangan dihapus. Nah, sebelum bahas ini lebih dalam, musonib mengupas isim, kan gitu. Jelas? Kan katanya maf'ul ma'ah qayyid yang pertama adalah isim, yang kedua dibaca nasab. Tapi yang membaca nasab gak sembarangan. Yang ketiga ini
dibaca nasab oleh fi'il atau yang menyerupai fi'il, gambarannya yang didahului oleh jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Namun pada jumlah ismiyah harus terdapat makna fi'il dan hurufnya yang jatuh setelah wawu ma'iyah. Oke, segitu paham nih. Sebelum membahas kaitannya itu, maka dikupas, diuji nih kaidah satu persatu. Katanya maf'ul ma'ah itu isim, kan gitu. Kalau nggak isim ya bukan disebut wawu, bukan disebut maf'ul ma'ah. Loh, kalau bukan termasuk apa namanya maf'ul ma'ah terus bagaimana? Oh iyalah, contohnya nih, perhatikan. Fi'il tidak termasuk maf'ul ma'ah karena maf'ul ma'ah syaratnya harus isim. Musonib memberi contoh, diperhatikan. La takul, asalnya begitu. Jangan ngelebok siapa sia. Ngerti sia ya? Hei sia, terang tuh. Sin, dengekkan sia. Kan? La takul, jangan makan siapa kamu. Setelah kalimat la takul ini kan la nahi, larangan. Watasroba, diperhatikan, serius diperhatikan. Ini wawunya wawu ma'iyah. Apa itu maksudnya wawu ma'iyah? Wawu yang mempunyai makna bersama atau beserta. Namun yang jatuh setelah wawu ma'iyah ini bukan isim. Watasroba. Watasroba ini fi'il. Sementara maf'ul ma'ah syaratnya harus isim. Berarti ini isim apa bukan? Isim apa bukan? Bukan orang fi'il. Maka watasroba tidak bisa disebut sebagai maf'ul. Paham ini? Nah, yang menjadi masalah watasroba ini dibaca nasab. Yang menasobkan apa? An yang wajib disimpan. Nah, ingat-ingat bab nawasib fi'il mudhari' adalah yang jatuh setelah wawu ma'ah. Wa tasroba ini ada huruf an. Di sini bisa hapus saja. Di sela-sela ini itu ada huruf an. Huruf annya wajib dibuang karena jatuh setelah wawu ma'iyah. Diperhatikan, nggak boleh meleng. Kalimat la ta'kul, kurang ini. La ta'kul as-samaka, kamu jangan makan ikan. Watasrobal labana, ini kurang ini, tapi nggak apa-apa lah. Kalimat la ta'kul as-samaka watasrobal labana ini adalah larangan, maknanya musohabah, bareng-bareng. Lagian ribet. Kamu jangan makan ikan. Makan ikan tangan kanan, minum susu tangan kiri, bentrok di mulut. Ngerti? Ini adalah nahyun, larangan anil musohabah. Paham nih? Nyambung kan nih? Ini kalau redaksinya la ta'kul as-samaka, kamu jangan makan ikan, watasrobal labana, dan kamu juga jangan sekaligus minum susu. Nyambung nih. Redaksi yang kedua sama. La ta'kul. Gak apa-apa, saya tulis ulang. La ta'kulis samaka watasrob al-labana. Ini jazm. Untuk menguji ini keabsahannya, kalian lihat kitab. Ya. Fala yasikhu. Mana tadi? Fakot nahahu fi hadhil halati anil musohabah. Ini udah musohabah. Jelas? La ta'kulis samaka wa tasrobal laban, kan dibaca nasab. Itu di dalamnya larangan makna musohabah. Nah, yang berikutnya
Wa fi halatil jazmi nahahu an kullin minhuma istima'an wanfiradan. Itu yang keren. Saya ulangi, dalam larangan yang kedua nih, makanya saya tulis ulang, la ta'kul. Kalau dibaca langsung ya la ta'kulis samaka wa tasrob al-laban. Ini larangannya, perhatikan. Musahabah juga tidak boleh. Tidak boleh. Infiradan. Infirad lah. Itu juga tidak boleh. Kamu makan ikan yang nggak boleh. Minum susu tidak, juga tidak. Loh kenapa tidak boleh? Darah tinggi. Ya, kalau makan ikan darahnya langsung naik. Kalau minum susu juga darahnya langsung naik. Mau diminum, mau dimakan dan diminum sekaligus juga nggak boleh. Satu-satu juga tidak boleh. Oh, enak apa enggak kalau begitu? Apaan? Boleh apa enggak? Lah kagak. Nih jelas nih. Oke ya, bisa dipahami ya. Woi. Benar, nyambung udah. Tio, kamu nyambung udah. Ini redaksi yang terakhir. Nah, makanya sambil dilihat di kitabnya. Wa fi halatir raf'i. Oh, itu maksudnya. Wa fi halatir raf'i nahahu anil awal wa abahalahu ats-tsaniyah. Udah segitu dulu kan baru nyampe situ. Yang ketiga, boleh la ta'kul as-samaka wa tasrabu. Nah ini al-labana. Redaksinya seperti ini. La ta'kul. La ta'kulis kalau dibaca langsung. As-samaka. Kamu jangan makan ikan. Oke? Memang kenapa nggak boleh makan ikan? Lagi naik harganya mahal. Siapa namanya nelayan lagi pada puyeng umpamanya pas lagi musim ombak besar kan gitu. Nah terus bagaimana? Watasrobullah. Nah ini dibaca bu. Kalau ini yang dilarang yang pertama, adapun yang kedua itu adalah boleh. Ini nahyun, larangan. Nah ini jawas. Tuh. Nyambung nih. Bisa dipahami nih. Jadi saya ulangi. Disinilah pentingnya vokal. Apa itu maksudnya vokal? Bunyi. Kalau la ta'kulis samaka wa tasrobal laban, itu nggak boleh bareng-bareng. Saya ulangi. Makan ikan dibarengi minum susu itu tidak boleh. Oke? Kalau yang kedua, la ta'kulis samaka wa tasrob al-labana. Makan ikan. Makan ikan dan minum susu bareng-bareng nggak boleh. Makan ikan tok juga tidak boleh. Minum susu tok juga tidak boleh. Larangannya musahabah. Kalau bahasa dalam kitab ijtima'an. Digabung nggak boleh. Sendiri-sendiri juga tidak boleh. Kalau redaksinya la ta'kulis samaka wa tasrobu. Ini yang dilarang makan ikan, adapun minum susu, paham nih? Ini hanya beda. Yang pertama dibaca watasroba, yang kedua dibaca watasrob, dan yang ketiga dibaca watasrobu. Ini kepentingan hukumnya beda. Loh di sini kerennya ilmu nahwu. Loh. Apalagi apa namanya yang ada di ya ibaratnya nahwu di kota Bekasi udah saya bilangin sulit. Udah dengerin, yang bercanda mulu, pakai pecinya. Paham nggak paham dengerin yang baik. Udah gitu aja udah. Nggak boleh bercanda. Oke, sekarang kita lanjutkan.
Udah nyambung ya ini sebelum lanjut ya. Nah, itu pentingnya. Maka ini harus didalami dulu. Yang kedua, wa kharaja dan keluar biqaidil mansubi dengan kait al mansub. Tadi katanya bahwasanya isim maf'ul atau maf'ul ma adalah isim yang dibaca nasab. Nah, kalau nggak mansub gimana? Wa kharaja biqaidil mansubi dan keluar. Wa kharaja dan keluar biqaidil mansubi dengan kait al mansub. Apa yang kharaja? Al marfu'u, isim yang dibaca rofa. Kama sebagaimana keterangan fi qaulika yang ada pada ucapan kamu, kullu rajulin wa dhai'atuhu. Nah itu kullu rajulin bermula setiap laki-laki, wa dhai'atuhu dan barang bawaannya. Wa dhai'atuhu maksudnya serta barang bawaannya. Itu wawunya wawu ma'iyah. Fal waqi' maka itu terserah dah, mau kalian jadiin wawu atof boleh, mau kalian jadiin wawu ma'ah boleh. Fal waqi'u maka bermula lafadz yang terjatuh ba'dal wawi setelah wawu. Berarti lafadz apa? Doa tuhu maksudnya umdatun itu kalimat umdah. Maksudnya umdah itu kalimat pilar. Mubtada, ini dengerin dulu nih. Mubtada, fa'il, isimnya kana. Ya isimnya kana. Termasuk isimnya inna. Maf'ul awalnya dhanna wa akhwatuha. Itu jelas. Itu semua adalah umdah, pilar. Kalau maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli dan lain sebagainya itu fudlah. Ngerti? Nah, itu mahamin dulu umdah. Umdah itu apa? Kata utama. Ibarat bangunan itu tiang. Kalau pagar rumah nggak ada pagarnya disebut rumah apa enggak? Rumah nggak ada pagarnya rumah apa enggak? Ya rumah lah. Kalau rumah nggak ada tiangnya, ya roboh. Jelas. Itu cara membedakannya. Udah jawab kenceng, salah lagi ya kan? Maka dari sore saya omelin, yang keluyuran. Oke. Lihat fihi karena diatofkannya al-waqi' ba'dal wawi alal mubtada'i atas mubtada'. Wahua dan bermula mubtada, kullun itu lafadz kullun, kullu rajulin tadi. Wal khobaru dan bermula khobarnya mahdhufun itu dibuang. Ai muktarinani tegasnya itu bareng keduanya. Udah segitu dulu, perhatikan. Tadi dinyatakan kriteria daripada isim daripada maf'ul ma'ah adalah syarat yang kedua adalah al-mansub. Kata kalimat al-mansub menandakan bahwasanya isim yang dibaca rofa itu tidak bisa disebut sebagai maf'ul ma'ah. Paham? Nah, lihat redaksi berikutnya. Maksudnya wa kharaja biqaidil mansub al-marfu' kama fi qaulika kullu rajulin wadhi'atuhu fal waqi' ba'da wawil ba'dal wawi umdatun li'at fi'al mubtada. Perhatikan. Saya beri contoh. Cuman ini mau nggak mau nih contohnya saya hapus nanti. Ya, karena nggak muat kalau kita bahas terus. Kullu rajulin. Bermula setiap laki-laki. Mubtada. Wadhi'atuhu gampangannya barang bawaannya. Oke? Perhatikan. Perhatikan dulu. Wadhi'atuhu ini wawunya bisa disebut wawu atof.
kualitas wadhi'atuhu karena diatofkan kepada kullu rajulin, kepada kullunya lah. Kemampuan ini kekuatannya kan sama dengan kekuatannya mubtada. Karena lafaz dhi'atu diatofkan kepada mubtada. Begitu loh. Lah waw ini gak bisa dibuang sembarangan. Jelas? Karena lafaz dhi'atu diatofkan kepada kulun, sementara kulun adalah sebagai mubtada. Lah mubtada itu sebagai umdah, pilar, tiang penyangga utama. Itu jelas? Ini supaya kalian tahu mubtada, fa'il, naibul fa'il, isimnya karena tadi itu isimnya inna itu semuanya adalah umdah. Lawannya umdah adalah fuddah, maf'ul b, maf'ul ma'ah, dhorof itu keterangan. Itu andaikan dibuang kalimat masih mempunyai makna. Tapi kalau fa'il dibuang maka fi'il nggak bisa dibaca oleh siapa pelakunya. Nyambung nih. Maka lafaz dhi'atuhu nggak bisa dibaca nasab, ya nggak bisa disebut juga sebagai maf'ul ma'ah karena wadhi'atuhu dibaca rofa, sementara maf'ul ma'ah syaratnya harus dibaca nasab. Terus kullu rajulin wadhi'atuhu mana khobarnya? Khobarnya dibuang. Kalau ditakdirkan muqtarinani, umpamanya ada tamu datang kemari naik motor sama orangnya bareng apa enggak? Ayo bareng lah. Dia bawa tas atau bawa dompetnya dikantongin, bareng apa enggak dompetnya? Ya bareng. Itu maksudnya kullu rajulin wadhi'atuhu ay muqtarina. Nah ini yang menjadi contoh utama adalah wadhi'atuhu ini dibaca rofa. Dibaca rofanya wadhi'atuhu walaupun ini loh jatuh setelah waw, ini tidak bisa disebut dengan maf'ul ma'ah. Oke. Kalau udah nyambung, itu yang penting nyambung. Wa kharaja dan keluar. Biqaidil ma'iyati dengan kaid ma'iyah. Ini al-waqi' ba'da wawil ma'iyah itu maksudnya. Apa yang kharaja? Mana tadi? Qauluka ucapan kamu, ishtaroka Zaidun wa Amrun. Ishtaroka bareng-bareng, bersekutu. Bersekutu maksudnya bareng-bareng. Siapa Zaidun? Zaid mati gak? Oh cicing baik aing. Ishtaroka bareng-bareng bersekutu. Siapa Zaidun? Zaid. Wa Amrun dan Amr. Li'annal wawa karena sesungguhnya wawu yang wa Amrun itu wa ingkanat dan sekalipun ada apa wawu, ada itu tufidu memberi faedah apa wawu al ma'iyata pada makna kebersamaan, lakinnaha tetapinya wawu tersebut laisat itu tidak ada apa wawu, tidak ada itu binasin dengan ditetapkan nas. Lihtimalil atfi karena mirip-miripnya atof. Udah titik. Ini mau gak mau saya hapus. Ini udah paham ya? Kalau dibangunin, nah, udah jangan tidur sampai nanti jam 9. Lah biasa, jangan giliran lagi, ya enggak? Pokoknya ngaji tidak boleh tidur. Nah itu al sama, ya al 1 sama al 2 lah. Udah lu nyebutnya al 2 aja lah. Ya, sepakat ya? Gua sepakat apa lu? Orang lu sama banget sama al. Lah iya kan? Ya udah ini saya hapus. Lu udah nulis belum? Orang di kitab kok ada. Alia mana? Lu kecil jangan di belakangmu, lu di depan. Udah ini mau ngapa-ngapa dihapus kalian.
biar gak terganggu. Oke, diperhatikan. Umpamanya tadi dinyatakan nih al-waqi' ba'da wawil ma'iyah. Ini dikecualikan ishtaroka, bersekutu. Zaidun wa amrun. Ini wa amrun. Ini Zaidun. Wawu yang ada di sini sekalipun boleh jadi wawu ma'iyah, namun dari satu sisi dia dijadikan wawu atof juga boleh. Maka yang dinyatakan al-waqi' ba'da wawil ma'iyati dalam contoh ishtaroka Zaidun wa amrun ini itu tidak harus menjadi maf'ul ma'ah. Ini dibenarkan. Nyambung kan? Nah, itu maksudnya. Yang dimaksud dengan wa kharaja bi qaidil ma'iyati qauluka ishtaroka Zaidun wa amrun li'annal wawa wa in kanat tufidul ma'iyata lakinnaha laysat binassin lihtimalil atfi. Maksudnya wawu yang ada pada kalimat ishtaroka Zaidun wa amrun, walaupun boleh jadi wawunya ini adalah wawu ma'iyah, namun bisa jadi wawu ini adalah wawu atof. Wawu atof dalam bahasa Arab loh ya, dengerin. Ini banyak orang Betawi. No, Panjul yang tadi cengengesan orang Betawi. Kamal orang Betawi. Ono orang Betawi no, Aji sama Rizky ya. Siapa lagi? Ono orang Betawi. Jana orang Sengketa. Lu gue pikir kapan lu nah pulang nggak balik-balik nih. Siapa lagi yang orang Betawi? Nah, ono Betawi asli. No, siapa? Siapa? Sipa apa sah? Ya, diperhatikan. Ini contoh apa tadi? Atop. Kenapa atop? Kalau atop bahasa Betawi, bahasa Jawanya glegeen. Lu habis makan, ngerti itu? Itu namanya atop. Lu bawa kok ngatop? Paham? Lu ngeliatin kopi mulu ngapa? Gua aja belum minum udah lu liatin mulu barangan ya. Lu paham itu siapa? Adik. Kamu nggak ngantuk kenapa? Kalau ada bapaknya dia nggak berani ngantuk. Biasanya orang ngantuan ya. Lah ada bapaknya orang ngantuk. Terus besok mungkin ada itu. Nih anak baru lu taruh mana? Sono apa sini? Terserah. Intinya anak ini rajin tekun. Jangan kalian ibaratnya ajak yang enggak kayak tadi, jangan dibiasain nongkrong di warung. Jangan tadi saya WA suruh ini. Orang saya dilaporin nama Ima. Termasuk kalian nih, kalau habis jajan aja, jangan dimakan di warung. Paham nggak? Jajan bawa makan pulang di sini. Jangan lama-lama nongkrong di warung. Warung itu setan mulu. Tuh tadi katanya ada setan di masjid, ada setan apa enggak? Enggak. Di masjid yang jelas masjid itu ada jinnya, ada jimnya. Lu kan masjid. Masjid. Lu ada gymnya apa enggak? Lah kalau enggak ada gymnya, ya enggak masjid namanya lah masjid. Jelas itu. Masa kita kalah gerta sama orang-orang? Masalahnya ini ngaji dipercepat. Nanti habis Isya itu ngajinya Caulil, ngaji Miskat. Maka kita percepat. Oke, kita lanjut. Biarin wa'lam dan ketahuilah siapa kamu annal maf'ula ma'ahu pada sesungguhnya maf'ul ma'ah tarotan dalam satu ketika itu dhorof itu tarotan ing dalam si jambalan kalau bahasa Jawanya begitu ya ta'ayyanu itu menjadi wajib gampangnya menjadi nyata apa nasbuhu menasobkan maf'ul ma'ah watarotan dan dalam satu ketika lu jangan saya ikut-ikutan, ntar lu ikut berdiri lagi, ngerti? Watarotan dan dalam satu ketika ya juzu itu boleh. Fihi di dalam maf'ul ma'ah apa an-nasbu wal atfu. An-nasbu membaca nasab sebagai maf'ul ma'ah,
wal atfu dan mengatofkan, wal arjahu dan bermula pendapat yang paling menah. Nah ini arjah, pembandingnya rojeh. Nih biar kalian tahu, ada arjah, ini isim arjahu, isim tafdhil. Ada rojeh, ada juga marjuh. Nah, ini terkalahkan. Ini oke lah, cuman tetap ini kalah sama arjana. Istilah-istilah seperti itu harus betul-betul kalian kuasai. Nah, konteksnya nanti ya, umpamanya kalian debat antar pesantren, maka saya pengennya di Bekasi ini banyak pesantren yang ngaji kitab kuning. Gitu loh. Ngaji nahwu sorob. Nanti jagoan-jagoan, jawara-jawara dari setiap pesantren itu musyawarah kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur seperti itu. Ya Jawa Barat juga sama. Jadi antar pesantren, masing-masing pesantren mengeluarkan jagonya, mengadakan baksul masail, memecahkan satu masalah. Masalah tadi baik itu kaitannya nahwu, sorob, hukum-hukum yang lain, wah keren. Nah ini makan kadang-kadang waduh sulit nyari pesantren, kecuali di Jawa Timur lah emang gudangnya. Jawa Tengah juga masih, Jawa Barat juga ada sebagian, Banten juga masih ada sebagian. Nah itulah keren sebenarnya. Nah sekarang udah pesantren cenderung modern, kecenderungannya udah nggak membahas masalah nahwu sorob, yang dibahas ribut mulu, ribet kadang-kadang. Nah ini penting sekali. Kakaulika seperti ucapan kamu, kun wa zaidan kal akhi. Kun jadilah siapa kamu, wa zaidan bersama Zaid. Nah itu wawunya wawu ma'iyah. Jadi itu kal akhi seperti saudara. Maksudnya kalau seperti saudara itu apa? Jadilah kamu dan Zaid, kamu dengan Zaid ini orang lain, tapi diikat tali persaudaraan loh, gitu loh. Fa innaka maka sesungguhnya kamu, lau rofa'ta jikalau membaca rofa siapa kamu Zaidan pada lafaz Zaid, lakana maka ada apa lafaz Zaid ma'tufan itu diatofkan alasmin atas isim, alasmi kun ataf atas isimnya kun, wahua dan bermula ismu kun domirun muttasilun itu domir muttasil, wal atfu dan bermula mengatofkan, ini sulit ya, wal atfu dan bermula mengatofkan alaihi atas domir muttasil, la yakunu itu tidak ada apa al atfu alaihi illa ba'da ta'kidi kecuali setelah menguatkan bidhomiril munfasili dengan domir munfasil. Fasartu maka bermula syarat mafkudun itu ditiadakan, maka bagusnya enggak dibaca rofa tapi dibaca nasob. Fa'in wujida maka apabila ditemukan apa asartu syarat jazar raf'u wan nasbu, jaza maka boleh maka wenang apa raf'u membaca rofa sebagai atof, wan nasbu dan membaca nasob sebagai maf'ul ma'ah, kama fi qauli syairi, kama sebagaimana contoh fi qauli syairi dalam ucapan penyair fakunu antum wa bani abikum makanal kulliyataini minat jahali. Fakunu maka jadilah siapa kalian semua, antum ya kalian semua, itu menjadi contoh antum itu domir takkid kepada domir wawu yang ada pada lafadz kunu, wabani abikum serta, nah itu boleh wabani boleh wabanu, wabani abikum serta anak-anak bapak kalian, jadi itu makanal kulliyataini pada tempat dua kuliatain, dua posisi, dua keadaan, minat hali dari ampela, tiga itu ampela ya. Fayajuju maka boleh apa arrafu membaca rofa wabani menjadi banu, liwujudi syarti
karena wujudnya syarat. Wawa dan bermula syarat at-ta'kidu itu mentaukidi bidzomiri dengan domir. Udah segitu dulu, ini sulit diperhatikan. Diperhatikan. Nah ini sulit. Maksudnya begini. Yang mana tadi? Wa'lam gini. Maf'ul ma'ah. Wa'lam annal maf'ula ma'ahu tarrotan yata'ayyanu nasbuhu. Ini saya hapus ya. Tapi enggak apa-apa. Diperhatikan. Wa'lam itu kata-kata serius. Ketahuilah siapa kamu. Maka perhatikan. Nah, kalau bahasa terjemah bahasa begitu. Maf'ul ma'ah kadang harus dibaca nasab. Contohnya kun wa zaidan. Kuat balik. Diperhatikan. Kal akhi. Keluar kan. Kurang mulu sih. Kal akhi. Oh gitu loh. Kun wa zaidan. Diperhatikan. Kun, jadilah kamu. Mana isimnya kun? Udah al diam. Kun, jadilah siapa kamu? Mana isimnya? Isimnya adalah dhamir yang wajib disimpan. Takdirnya anta. Oke? Jelas gak? Ini boleh diatofkan ke sini. Boleh. Syaratnya dhamir tadi harus ditaukidi dengan dhamir munfasil. Contohnya firman Allah. Wa qulna ya Adamu uskun anta. Uskun. Tinggallah kamu. Anta ya kamu. Perhatikan ini. Wa zaujuka. Ini boleh wa zaujuka. Atof kepada anta. Anta ini mentaukidi lafaz ya anta yang disimpan kepada ta. Uskun itu kan ta. Kamu kan. Diamlah kamu. Anta ya kamu. Perhatikan. Ini dhamir munfasil adalah dhamir yang mentaukidi lafaz ta yang tersimpan. Andai kan boleh dimunculkan, kan wajib disimpan. Nah ini baru boleh wazau juga boleh. Jelas? Tapi ini ayat. Tapi ini kan nggak dipisah. Kun, jadilah siapa kamu. Wazaidan, maka waw di sini harus wajib waw. Ma'i atau waw ma'ah. Zaidan wajib dibaca nasab sebagai maf'ul ma'ah karena tidak terpenuhi syarat, yaitu dhamir ini dipisah dengan dhamir munfasil. Nyambung gak nih? Nyambung gak? Sulit ini, gak sembarangan. Kalau sama kalau di Alfiyah, wa in ala dhamiri raf'in muttasil at-tafta fafsil bidhamiril munfasil au fasilimma. Itu kalau di Alfiyah. Maka ini kun wa zaidan, zaidan wajib dibaca nasab. Nah ini yang sesuai keterangan wa'lam annal maf'ula ma'ahu tarotan yata'ayyanu fihin nasbu. Bahwasanya maf'ul ma'ah dalam satu ketika wajib dibaca nasab. Ini adalah contoh yang seperti ini. Yang kedua, watarotan yajuju fihir raf'u wan nasbu. Nah, contohnya syair tadi. Saya hapus. Kalau dalam contoh syair, fakunu antum wabani abikum. Diperhatikan. Ini kita disuguhi oleh Kiai Asmawi supaya banyak contoh
banyak membaca, banyak wawasan, jadi kita mempunyai bahan pertimbangan. Fakunu, maka jadilah siapa kalian semua. Nah ini kan namanya wawu ini kan sebagai isim. Tepatnya isim itu fa'il. Tapi yang dalam istilah kana wa akhwatuha itu disebut dengan isim. Dhamir mutasil bukan? Ayo supaya nyambung. Dhamir mutasil apa bukan? Mutasil. Karena redaksinya kun, kuna, kunu. Ya kan? Kan mukhatab. Dikuatkan dengan lafaz antum. Nah ini namanya dhamir takkid. Dhamir untuk menguatkan wawu yang ada pada lafaz kunu. Oh, nah karena dhamir mutasil yang sebagai isimnya kunu sudah ditakkidkan, dikuatkan dengan dhamir munfasil, maka wabani abikum ini boleh dibaca nasab. Ini nasab. Wabani abikum, serta anak-anak bapak kalian semua ini boleh nasab. Andaikan kok wabanu juga boleh. Jelas nih, nyambung kan nih. Nah disinilah pentingnya peran ilmu nahwu. Kalau dibaca wabani abikum ini disebut wawunya wawu ma'iyah. Karena wawu ma'iyah maka lafaz sesudahnya sesuai kaidah isim yang dibaca nasab dengan fi'il. Kan gitu. Yang didahului oleh jumlah fi'liyah. Kunu itu jumlah fi'liyah apa bukan? Jumlah fi'liyah. Wawu ma'ah bukan? Wawu ma'ah. Tuh. Kemudian kalau dibaca wabanu berarti dibaca rofa. Kalau dibaca rofa wabanu wawunya bukan wawu ma'iyah tapi wawu atof. Diatofkan kemana? Ke wawunya kunu yang sudah dikuatkan oleh antum. Sama dengan uskun anta wa zaujuka. Nyambung nih. Nah disinilah kerennya ilmu nahwu. Saya tegaskan kembali lagi. Gitu loh. Ya itu apa namanya yang dimaksud wal arjah an nasbu ka qaulika kun zaidan kal akhi fa innaka law rafa'ta zaidan lakana ma'tufan ala ismi kun wa huwa dhamirun muttasil wal atfu alaihi la yakunu ila ba'da ta'kid. Ini saya ulangi maksudnya biar sesuai dengan kitab. Lafaz kun wa zaidan ini saya tegaskan supaya kalian nyambung dengan di situ. Lafaz zaidan ini harus dibaca nasab. Ini saya ulangi lagi. Kenapa harus dibaca nasab? Karena kalau diatofkan kepada isimnya kun, kan ta tadi yang sudah saya hapus, ya kan? Nah itu nggak boleh karena ini belum ditakkid dengan dhamir munfasil. Oke? Nah kalau ini udah ditakkid uskun, itu kan tinggallah siapa kamu Adam, anta hiya kamu Adam. Oh gitu loh. Wa zaujuka, zaud ini maknanya zaujah. Kalau zaud itu kan suami. Masa Nabi Adam ke Siti Hawa suami? Maka di sini zaud maknanya adalah zaujah. Kalian buka aja di redaksi Al-Qur'an. Nanti redaksinya wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Oh, tinggallah kamu Adam dan istrimu ini zaud tapi maknanya adalah zaujah. Nah, sama dengan ini. Fakunu antum. Nah, wawu yang ada pada lafaz kunu itu adalah isimnya apa tadi? Isimnya kana. Emang kan redaksinya fi'il amar kun. Kalau mufrad kun, kalau tasnya kan kuna. Kalau jamak kan kunu. Nah, kalau mu'anas kul ya naru kan kuni. Ngerti? Kun kuna, kunu, kuni. Kunia, kunna dan seterusnya. Begitu loh. Nyambung? Artinya wawu yang ada di sini adalah ismu kunu lah.
Cuman wawunya kan langsung nongol. Nah, wawu ini ditaukiti menjadi antum. Nah, wabani adama ini di jatuh. Maka yang menjadi contoh kan ini yang boleh dua opsi. Wawu ini bisa dijadikan wawu ma'iyah. Udah gitulah. Kalau wabani namanya wawu ma'iyah. Nah, kalau boleh wabanu, wawunya namanya wawu atof. Oke. Nah, di sini loh yang menjadi permasalahan, makanya penting sekali untuk digarisbawahi bahwasanya ilmu nahwu itu akan mewujudkan vokal yang luar biasa. Paham Mas Kak? Nah, kalau ngaji seperti ini kok kalian ngaji kepengaruh sama aal, kepengaruh sama aal jilid 2, ya repot. Aska jangan mau terpengaruh. Yang ada patir ngikutin aska. Lu ngerti ini? Lu gitu. Lu udah hafal alfiyah lah kudu lebih dimatangkan. Lu gitu lah. Udah duduk panjul, jangan lari mulu. Berapa kali lu? Lu udah 2 kali nih. Berak mulu ya enggak? Emang makan apa sih tadi? Heran banget dah. Oke ya. Nah, besok Risa ya. Besok itu wa amma qauluhum, awas ini keren. Ini kalau saya gas nggak kelar. Udah besok aja nggak apa-apa. Besok malam apa? Malam Kamis ya. Cuman besok tetap apa namanya? Pada maghrib ngajinya ya. Khusus besok karena saya mau menuju hari mertuanya Ustadz Iwan. Ya udah, kita lanjut besok. Besok itu keren, maka tolong yang barusan ini dijelaskan ini sambil disimak, sambil dimutolaah, diteres, benar-benar masuk lah istilahnya. Nah besok itu alaftuha tibnan wama'an baridan itu pembakasannya lain lagi. Tinggal dikit sih sebenarnya. Ya cuman walaupun sedikit, Masya Allah. Nah ini mah khatam. 3 atau 4 pertemuan lagi khatam. Besok malam Kamis, malam Jumat off. Nah, kan sekarang sore nggak bisa ngaji gara-gara ada Madin kan? Madin ada liburnya kan nih? Hari apa? Minggu doang. Besok libur? Oh kalau emang besok libur nggak apa-apa. Sore gue isi sebentar biar cepat khatam. Nah kalian mikir nih khatam asmawi apa? Gitu. Oke ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.